Menurut Pahan, tahun 2008, pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Malaysia dan Indonesia. Tercatat pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2019 seluas 2,5 juta hektar lahan perkebunan sawit di Riau dan seluas 186.724 hektar lahan perkebunan sawit Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan kajian oleh Hamir tahun 2004, ekspor pertanian memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapat nasional. Produksi yang tinggi tidak terlepas dari pengelolaan tanaman yang tepat. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pemupukan, pengendalian OTP, dan pemanenan. Gulma di gawangan akan menjadi pesaing bagi tanaman sawit dalam memperebutkan energi, cahaya, air, karbon dioksida, oksigen, dan ruang. Adapun salah satu jenis gulma terdapat pada perkebunan kelapa sawit adalah tumbuhan bandotan. Tumbuhan ini mengandung alkaloid, triterpenoid, tanin, dan flavonoid yang berperan dalam proses penyembuhan. Memanfaatkan obat herbal bukanlah hal asing bagi masyarakat Indonesia. Terbukti sekitar 45% dari 7.699 responden pengguna aplikasi Halo Dokter memilih menggunakan obat herbal. Meski tidak semuanya terdaftar resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, selebihnya yaitu sekitar 55% memilih obat modern sebagai langkah pengobatan. Berdasarkan hasil wawancara ke petugas klinik Mutiara, mereka membutuhkan 60 mili untuk setiap bulannya. Berdasarkan masalah dan peluang di atas, kami berinovasi menciptakan produk Kruiden, obat luka antiseptik dari tumbuhan bandotan, bidang kesehatan, dan kewirausahaan sosial. Kami merupakan perwakilan dari SMK Negeri 3 Mandau Provinsi Riau, dengan saya sendiri, Sigit Dewi Pranata, dan Bapak Ridwan Syahril selaku guru pembimbing. Dalam proses produksi, kami membutuhkan alat dan bahan. Alat yang kami gunakan yaitu rangkaian destilasi, vacuum pump, water bed, dan oven. Adapun bahan yang kami gunakan yaitu alkohol 96% dan tanaman bandotan. Langkah pertama, kami mengumpulkan tanaman bandotan di lahan perkebunan sawit. Setelah itu, tanaman bandotan dipisahkan dari akarnya. Yang dipakai adalah daun dan batang. Langkah selanjutnya, kami memberi alkohol 96% sebanyak 250 ml untuk proses maserasi selama 48 jam. Simplicia yang didapat dari proses maserasi akan difiltrasi menggunakan mesin vacuum pump. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah proses destilasi. Proses destilasi bertujuan untuk memisahkan Simplicia dengan kandungan alkohol. Pada proses pengentalan, kami menggunakan water bed dan oven untuk meningkatkan konsentrasi pada Simplicia. Langkah terakhir adalah proses pengemasan. Pengemasan dilakukan dalam botol tetes ukuran 5 ml dan 15 ml. Botol tetes yang sudah berisi disimpan dalam kemasan kotak. Wah, menarik sekali bukan? Modal produksi untuk membuat produk Kruiden 100 ml sebesar Rp3.725.000. Konsep Kruiden dihadirkan kemasan primer dan kemasan sekunder box. Kruiden dikemas dalam dua jenis kemasan yang menarik, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut. Yang mana sesuai dengan ketentuan labelisasi BPOM nomor 24 tahun 2019. Skema warna yang digunakan adalah hijau, oranye, merah, dan hijau muda yang menarik secara visual. Harga setiap masing-masing kemasan cukup berbeda-beda. Untuk ukuran 5 ml seharga Rp3.000 dan untuk ukuran 15 ml seharga Rp9.000. Wah, murah sekali bukan? Adapun beberapa keunggulan dari produk Kruiden, yaitu harga lebih murah, bahan baku mudah didapatkan, proses produksi yang cepat, tidak ada efek samping, berbahan alami, dan gulma yang tidak dimanfaatkan. Kruiden kami pasarkan dalam media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, website, Google My Business, dan Marketplace. Kami bekerja sama dengan pemilik lahan kebun sawit untuk pengambilan bahan baku, laboratorium kimia industri sebagai proses produksi, toko sembako sebagai pemasaran, apotek sebagai pemasaran, dan puskesmas sebagai pemakaian secara langsung.